Pernah nggak sih guys lu lihat Instagram atau WhatsApp gitu ya, terus tiba-tiba, "Loh, kok foto profilnya hilang ya? Atau kok story dia tuh nggak pernah muncul lagi ya di timeline gue? Jangan-jangan gue diblok lagi." Hanya dengan satu tombol teman-teman, tetapi efek overthinkingnya bisa berhari-hari ya. Jadi akhirnya lu mulai bertanya, apakah mungkin gue ada salah? Kenapa ya dia ngeblok gue? Dan seterusnya. Jadi teman-teman dalam society sekarang ya, tombol block ini tuh udah menjadi bagian dari kehidupan kita dalam menjalani sebuah relationship. Pertanyaannya, apakah ngeblok orang lain itu sehat atau kita yang mudah menghapus orang lain dalam kehidupan kita? Halo Besti, welcome back to my channel, atau buat kalian yang baru pertama kali main di channel ini, halo, perkenalkan nama gue Zerika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya guys. Nah, di video kali ini gue akan membahas mengenai fenomena blocking dalam relationship nih guys. Teman-teman, kita biasanya tuh menggunakan fitur block ini ya ketika kita mulai merasa terganggu akan sebuah telepon spam misalnya ya, mungkin dari instansi tertentu. Tetapi teman-teman, sekarang baik keluarga, baik mantan pacar, sahabat, rekan kerja, itu sangat memungkinkan masuk dalam kategori orang yang diblok. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman-teman, dulu itu kalau misalnya kita lagi bete sama orang, kita lagi kesel, anggaplah misalnya kasusnya, lu lagi kesel deh sama tetangga lu gitu ya. Terus atau misalnya lu putus deh sama pacar lu. Itu kan kemungkinan untuk ketemunya tuh chance-nya masih ada. Jadi mau nggak mau tuh kita tetap harus hidup berdampingan ya istilahnya teman-teman, walaupun mungkin intensitas ketemunya tuh udah nggak banyak. Tapi saat ini teman-teman, hanya dengan satu tombol ajaib ini ya, tombol blok ini ya, itu langsung bisa membuat orang tuh tidak punya akses terhadap kehidupan kita ya, dan ini menjadi bentuk kontrol sosial yang baru. Mungkin kita bahas dulu kali ya, apa aja alasan kira-kira orang menggunakan fitur blok ini guys. Yang pertama, biasanya memang orang menggunakan fitur blok ini untuk menjaga batasan. Misal ada mantan yang suka menghubungi gitu ya, ataupun mungkin ada teman-teman toksik dalam lingkungan ya, yang ujung-ujungnya tuh akhirnya membuat jadi resah, jadi gelisah, dan sangat mengganggu kestabilan emosi ya, ataupun juga pikiran. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa fitur blok itu digunakan. Nah, gue rasa kalau dalam konteks ataupun situasi ini, fitur blok itu menjadi salah satu cara ya untuk melindungi diri seseorang. Dalam live gue, teman-teman, ada seorang cewek yang pernah curhat ya, dia bilang tuh dia tuh resah banget gara-gara seorang mantannya dia yang suka banget pantau dia ya lewat sosial media, dan hobi banget katanya bikin status-status yang bisa dibilang merugikan dia. Nah, kalau menurut gue untuk kasus seperti ini di mana yang memang orang tuh merasa cemas akan hal tersebut, akhirnya jadi gelisah, itu langsung blok aja sih. Jika kamu merasa orang ini tuh membawa pengaruh buruk ataupun pengaruh negatif ya dalam kehidupan kamu yang bisa mengganggu kestabilan pikiran kamu atau bahkan sudah merugikan orang-orang di sekitar kamu termasuk orang-orang terkasih kamu, silakan langsung gunakan saja fitur blok ini sih guys menurut gue. Nah, alasan lain teman-teman kenapa orang menggunakan fitur blok ini karena untuk menghindari sebuah konflik. Jadi menghilang sepertinya adalah jalan yang paling aman untuk digunakan ya daripada kita berujung pada ribut. Atau karena juga ada alasan lainnya ya terkait fitur blok ini, ya mungkin karena sekedar emosi sesaat aja. Ah, gue nggak pengen lagi lah lihat muka dia, blok. Selesai. Nah teman-teman, ada sebuah artikel menarik ya dari buyyourself.co dengan judul The Generation of Block and Ghosting People. Nah, di situ ada sebuah statement yang menarik. Dalam artikel itu dikatakan ketika kita diblok oleh seseorang, kemungkinan besar kita itu ingin tahu alasan dibalik kenapa orang itu ngeblok kita. Nah, dalam artikel itu teman-teman ada satu statement ya dari seseorang ketika ditanya kenapa sih alasan lo kira-kira ngeblok orang gitu ya. Dan orang itu mengungkapkan bahwa itu adalah cara yang paling mudah dan simpel baginya. Kan istilahnya gue nggak mau tahu tentang kehidupan lu. Jadi wajar dong kalau misalnya gue nggak mau lo tahu tentang kehidupan gue. Nah teman-teman, ketika gue riset untuk bikin konten ini ya, gue menemukan sebuah istilah menarik yang bernama echo chamber. Echo chamber itu adalah istilah yang menggambarkan kondisi seseorang hanya terpapar oleh informasi yang sejalan dengan kepercayaannya sendiri. Ini gue ambil dari hellosehat.com ya. Jadi dalam konteks sosial media nih guys, saat algoritma otomatis merekomendasikan konten yang kita mau, akhirnya kita hanya terpapar info yang sama secara berulang-ulang, sehingga akhirnya sulit untuk menerima pendapat yang berbeda. Nah, jadi lo bisa bayangin ya guys, alasan tadi kemudian digabungkan dengan fenomena echo chamber ini. Wah, ini bisa bahaya banget ya, karena sangat bisa menimbulkan bias dan merasa dirinya yang paling benar.
Tapi teman-teman, ketika sebelum kita diblok sama orang tersebut, padahal keadaannya baik-baik aja, sepertinya tidak ada masalah, masih ketemu kemarin istilahnya, terus tiba-tiba langsung diblok gitu kan pasti lu akan bingung ya. Nah, jadi akhirnya orang itu pasti akan mempertanyakan karena ini pasti berurusan dengan yang namanya personal feeling. Lalu dalam artikel tersebut ya teman-teman, itu ada sebuah quote dari Anderson Cooper ya, dia seorang jurnalis Amerika dan ketika ditanya terkait fenomena ini ya, dia menjelaskan bahwa ketika seseorang ngeblok orang lain, di situ dia merasa dia punya power terhadap orang tersebut. Jadi seakan-akan tuh lu sudah mendapatkan sebuah pencapaian ya dengan membuat orang itu marah ataupun juga kesel. Nah, jadi kalau kita kaitkan ini dengan alasan ketika ngeblok seseorang itu hanya karena emosi sesaat, ini akan membuat sebuah pertanyaan lebih lanjut. Apakah tombol blok ini kita gunakan dengan tepat? Atau mungkin kita yang memang tidak mau dealing dengan persoalan relationship ini dan menghindar kebenaran? Apakah dengan tombol blok ini akan membuat sebuah perbedaan teman-teman dengan kita tidak membicarakan masalah-masalah berat dalam relationship, kita tidak mau berbicara soal kegagalan dalam relationship kita, ataupun juga mungkin ada hal-hal yang memang belum selesai dalam relationship tersebut. Jadi apakah masalah itu benar-benar hilang hanya dengan tombol blok itu, atau mungkin sebenarnya itu hanya menutup di permukaannya aja? Jadi menarik ya teman-teman, seakan-akan tuh manusia seperti punya internet personality dan juga in-person personality-nya. Gua rasa itu akan menjadi topik yang menarik juga untuk dibahas, tetapi mungkin untuk next video aja ya. Jadi mungkin teman-teman ya, kalau menurut gue terkait alasan emosi sesaat ya untuk ngeblok seseorang, mungkin yang kita perlukan itu justru adalah cara bagaimana kita bisa menyembuhkan eh, diri kita dan juga bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita sendiri sih. Namun di lain sisi ya teman-teman ya, masih dalam artikel yang sama dan gue pun juga setuju, bahwa tombol blok ini tuh bisa membuat kita tuh bernapas sedikit lega dan lebih fokus kepada diri kita sendiri. Ketika kita melihat di media sosial teman-teman ya, sepertinya tuh kayaknya rumput tetangga tuh lebih hijau. Mungkin ada temen lu yang sudah sukses gitu ya, traveling setiap hari ke luar negeri. Mungkin ada juga temen lu yang sudah membina keluarga dan kelihatannya tuh sangat harmonis gitu ya keluarganya. Ada juga yang mungkin sudah berhasil membeli sebuah barang mewah tertentu. Dan ketika lu melihat orang-orang ini posting itu terus-menerus di sosial medianya dia, itu akhirnya sangat bisa mempengaruhi diri kamu. Sangat mungkin sekali ya teman-teman ketika kita akhirnya jadi merasa bahwa oh sepertinya gue sangat tertinggal sekali ya dengan teman-teman gue gitu. Nah, yang akhirnya itu bisa berujung pada kurangnya percaya diri ataupun juga ketika mungkin kita baru saja mau mulai kembali ya menata hidup kita dan ketika melihat apa yang ada di sosial media ini akhirnya kita kembali menjadi minder teman-teman. Nah dalam konteks ini teman-teman gue setuju sih ya ketika ada seseorang menggunakan fitur blok untuk memang menutup jendela ini teman-teman ya agar bisa lebih fokus kepada dirinya sendiri. Karena gue percaya teman-teman setiap orang itu sebenarnya punya waktu dan juga punya pace-nya sendiri. Nah jadi kesimpulannya teman-teman gue rasa memang iya media sosial itu punya kekuatan ya untuk menghapus orang dari layar kita nih guys. Tetapi kedewasaan adalah mengetahui kapan tombol blok itu perlu ditekan. Dan kedewasaan pun juga sangat penting teman-teman untuk mengetahui kapan sebuah percakapan yang istilahnya heart to heart ya, obrolan heart to heart nih teman-teman ya, dari hati ke hati, itu sangat perlu untuk membangun sebuah relationship karena itu jauh lebih berharga dan lebih bermakna daripada hanya sekedar tombol blok. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan gue ya mengenai fenomena fitur blok. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys terkait fenomena ngeblok seseorang? Silahkan langsung tulis di kolom komentar ya guys. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. I'll see you on my next video guys dan dadah!